Salam saudara dan saudari di Tanjung Pinang. Hari ini saya sangat bergembira di tempat ini boleh membagi firman Tuhan kepada kalian. Tema yang akan saya bagikan hari ini ialah 4 karisma kerohanian umat Kristian. Terlebih dahulu, marilah kita doa bersama. Bapa kami yang di syurga, kami memuji Engkau dan berterima kasih bahawa hari ini saudara-saudari semua boleh berkumpul di sini mendengar firman Tuhan. Betapa kami diberkati. Mohon Roh Kudus buka mata hati dan telinga kami. Beri kita kemampuan mendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman. Tuhan Bapa, urapi mulut bibir hamba-Mu supaya perkataan yang keluar dari mulut hamba semuanya berasal daripada Engkau dan menjadi berkat membangun jemaat di tempat ini. Kami berdoa dalam nama Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudari, karisma kerohanian bukan dari kelahiran, tetapi lahir dari sewaktu kita dapat keselamatan dan beroleh kelahiran baru. Menurut firman Tuhan, sebenarnya umat Kristian setelah lahir baru adalah ciptaan baru. Roh Kudus bekerja dalam hidup baru kita, mempengaruhi dan mengkuduskan kita, supaya kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan, seperti dendam, perselisihan, marah dan iri hati. Seperti yang disebut dalam firman 2 Petrus pasal 1 ayat 4. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Oleh sebab itu, saudara dan saudari, setelah kita percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus, kita harus ikuti perasaan penyentuhan oleh Roh Kudus. Kita harus ikuti pimpinan Roh Kudus setiap hari. Dalam pemeliharaan Roh Kudus, maka hawa nafsu yang kerosakan itu akan semakin mengurang supaya kita semakin serupa dengan gambar Allah. Banyak dari kita yang sangat mementingkan pandangan yang tampak. Sebetulnya tidak masalah. Tetapi umat Kristian selain itu juga kita harus mengejar mutu internal. Sikap mutu rohani kita tidak bisa pura-pura, tetapi harus dihidupkan. Bagaimana kita mampu menghidupkan sikap kerohanian umat Kristus? Jawabannya ialah hidup dalam Kristus. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus pasal 5 ayat 14 hingga 16, Paulus memberitahu bahawa semua orang percaya pada Tuhan Yesus telah mati bersama Kristus dan tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Kehidupan kita sudah tidak lagi bersifat duniawi. Hidup kita sekarang bersifat rohani. Kematian kita adalah kematian kodrat berdosa kita yang telah disalib bersama Kristus. Ia telah dikuburkan bersamanya dan sama seperti Ia telah dibangkitkan oleh Allah Bapa. Kita juga dibangkitkan untuk hidup dalam hidup yang baru. Daripada yang baru yang telah dibangkitkan itu yang sedang dibahas Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sebagai ciptaan baru. Saudara-saudari, barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Maka kita semua yang percaya pada Tuhan Yesus adalah ciptaan baru. Manusia tidak dapat mengandalkan kekuatan diri untuk perubahan. Ada satu peribahasa Cina mengatakan, kekuasaan negara mudah berpindah, tetapi sifat dasar manusia sulit berubah. Maksudnya jelas bahwa ubahkan sifat dasar manusia lebih sulit daripada pindahan kekuasaan negara. Tetapi jikalau kita di dalam Tuhan Yesus, kita adalah ciptaan baru, kita dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita perlahan-lahan akan berubah dalam perkataan dan tingkah laku kita. Dengan sendirinya, dari dalam terlepaslah sifat dasar manusia lama, terbentuk oleh ciptaan baru. Amin. Saudara-saudari, hari ini kita akan mempelajari dan berdiskusi 4 sikap utama kerohanian yang harus dimiliki oleh umat Kristian. Sikap kerohanian ini tercatat di Roma pasal 12 ayat 9 hingga 13. Mari kita baca bersama kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat 13. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik.
Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Menurut Roma pasal 12 ayat 9 hingga 13, 4 sikap utama kerohanian umat Kristus adalah: pertama, kasih; kedua, kerajinan; ketiga, sukacita; keempat, suka memberi. Mari kita lihat sikap kerohanian umat Kristus satu persatu. Yang pertama, kasih. Roma pasal 12 ayat 9 hingga 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Sudah jelas sikap kerohanian umat Kristian yang utama ialah kasih. Kita bisa mengasihi kerana Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita dan menerima kita. Maka kita harus juga saling mengasihi, saling menerima. Perintah Allah pada umat Kristus ialah kita harus mengasihi Allah dan sesama. Roma pasal 12 ayat 9 Paulus mengatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Di sini Paulus jelas mengatakan kasih itu dasarnya ialah ikhlas sejati tulus. Artinya adalah tidak pura-pura, tidak pakai topeng. Kasih yang sejati tidak dapat ditutupi, tetapi terpancar dari hati yang tulus, mengalir sampai orang yang diperhatikan oleh kasih itu tersentuh oleh ketulusannya. Saudara-saudari, kasih Allah itu sejati, agung dan tiada egoistik. Allah juga ingin kita mengikutinya dengan tulus sungguh saling mengasihi dan sebarkan kasih surgawi. Kasih yang sejati itu harus jelas membedakan yang benar dan yang salah, harus muak menolak dosa, seperti Allah membenci dosa. Jangan mengizinkan dosa menguasai kita dan orang yang kita kasihi. Jikalau kita mengizinkan dosa menaungi dosa, maka kasih itu adalah pura-pura, tidak sejati atau memanjalkan kasih. Paulus mengatakan kebaikan harus dilakukan, artinya kita harus dengan aktif, giat bersemangat melakukan kebaikan. Saudara dan saudari, bagaimana orang lain dapat mengetahui engkau adalah umat Kristus? Orang lain dapat mengetahui engkau adalah umat Kristus jikalau hidup engkau penuh perbuatan baik dalam kasih. Maka saudara-saudari, kita harus berangkat dengan kasih dalam segala perbuatan kelakuan kita. Kerana kasih adalah sikap utama yang menonjol dalam sikap kerohanian umat Kristus. Di sini ingin saya mendorong saudara dan saudari, biar kita hidupkan kasih dalam Kristus. Biar kasih penuh hati kita. Biar dengan kasih kita menerima orang di sekitar kita. Amin. Kedua, kerajinan. Sikap rohani umat Kristus yang kedua ialah kerajinan. Roma pasal 12 ayat 11 mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Di sini Paulus mengimbau umat Kristus harus hati-hati terhadap kelakuan diri, harus penuh perhatian dan rajin akan melakukan. Hendaknya kasih dan menyayangi waktu yang ada. Lakukan yang benar, melayani sesama dan Tuhan. Di sini juga menyebut hati ada panas yang membakar, yaitu menyala-nyala. Artinya melayani Tuhan harus ada gairah. Bukan hanya di bibir yang keluar, tetapi di hati ada panas yang berkobar-kobar melayani Tuhan. Walaupun ayat Tuhan sering sebut tentang melayani Tuhan, tetapi yang disebut kerajinanmu tidak boleh kendor, bukan hanya hal tentang melayani Tuhan, tetapi juga terhadap dalam sikap kehidupan. Tidak mungkin kita menyala-nyala melayani Tuhan, tetapi terhadap pekerjaan rumah, tangga atau yang lain malas. Ini tidak sesuai dengan pelajaran Alkitab. Kerajinan adalah salah satu sikap kerohanian umat Kristus. Kamu janganlah hanya di gereja semangat melayani Tuhan, tetapi di rumah tangga atau tempat kerja juga harus sama. Jadikanlah saksi hidup. Umat Kristus janganlah hanya suka bermain-main, suka makan enak tetapi malas bekerja. Firman Tuhan mengajar kita harus rajin bekerja. Amsal 12 ayat 24.
Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Amsal 12 ayat 27. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Mohon Tuhan hari-hari bantu kita, pimpin kita dan ajarkan kita supaya kita dapat menghemat waktu dan menyayangi waktu untuk perbuatan yang baik di gereja, di lapangan kerja, rumah tangga, atau sekolahan, dalam masyarakat pun juga jadi pelayan yang rajin, ramah, dan penuh perhatian. Amin. Ketiga, sukacita. Sikap kerohanian umat Kristus yang ketiga ialah sukacita. Umat Kristus yang dipenuhi Roh Kudus oleh kasih Tuhan akan terdorong penuh sukacita. Dalam hidup umat Kristus, sikap kerohanian yang sangat nyata ialah sukacita. Bersukacitalah. Ini adalah perintah Kristus Yesus yang dikehendaki terhadap kita. Maka harus mengandalkan Tuhan biar sukacita ini ada dalam hidup kita. Semua umat Kristus. Kita sering kehilangan sukacita kerana kita hilang harapan. Padahal waktu kita beroleh keselamatan, dilahirkan baru, Tuhan sudah berikan kita harapan yang reaktif, yaitu harapan yang hidup. Ini dari atas, bukan ketergantungan dari yang di bumi. Allah kehendaki harapan kita tertuju padanya, bukan menaruh yang di bumi, kerana yang di bumi oleh segala suasana sering berubah. Tidak ada sesuatu pun yang tidak pernah berubah. Waktu kita taruh pengharapan yang di atas bumi, maka hati kita pasti dikecewakan. Tetapi jikalau pengharapan kita tertuju pada Tuhan dan janji-janjinya, maka kita pasti beroleh sukacita yang dari Tuhan. Amin. Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertegunlah dalam doa. Di ayat ini Paulus mengajar kita menghadapi pengharapan yang belum terkabul, harus sabar dalam keadaan sesak. Juga rajin bertekun dalam doa. Apa yang dimaksudkan dengan sabar dalam kesesakan? Sabar dalam kesesakan artinya ketika sedang dalam masalah, kesulitan, tandangan atau beban hidup, kita tidak lagi bersunggut-sunggut atau mengeluh. Namun kita selalu memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Semua persoalan yang terjadi, kita pasrahkanlah kepada Tuhan di dalam doa. Sabar dalam kesesakan juga berarti kita mau menunggu waktu Tuhan untuk dinyatakan bagi kita. Jadi kita tidak akan pernah mengambil jalan pintas atau menuruti kemauan kita sendiri. Sebaliknya kita akan rela dan tekun menanti waktu Tuhan tanpa harus mempersoalkan apakah masa penantian itu cepat atau lambat. Orang yang sabar menanti waktu Tuhan dalam hatinya selalu ada ucapan syukur. Yang mengucap syukur bukan untuk penderitaan atau kesesakan yang menimpanya, tetapi untuk penyertaan dan kasih setia Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam hidupnya. Ketika Tuhan menyertai hidup kita di sepanjang hari, segala perkara dapat kita atasi dan lalui, kerana Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Itulah sebabnya firman-Nya mengajak kita untuk tetap bersukacita kerana ada pengharapan di dalam Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini ada dalam pengawasan dan pemeliharaan Tuhan. Belajarlah selalu mencukupkan diri dengan berkat-berkat yang ada dan tetap bersabar menanti kuasa Tuhan yang dinyatakan. Kerana segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan kehendaki kita mengandalkan Dia bersukacita. Maka kita harus melatih diri jadi penuh sukacita. Situasi bagaimanapun, kita harus dengan penuh sukacita. Terus percaya dan mengharapkan. Tuhan umpama dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 hingga 19 berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Yang membiarkan aku terjejak di bukit-bukitku.
Saudara-saudari, kita harus mengerti Tuhan itu kekuatan kita. Biarpun apa terjadi, Tuhan tetap memegang kekuasaan. Tuhan adalah sumber kekuatan dan sumber sukacita kita. Sukacita adalah ciri utama Kristus. Biarlah kita senantiasa bertuju pada Tuhan dan janji-janjinya, maka kita akan dapat hidup dalam sukacita. Amin. Keempat, suka memberi. Sikap kerohanian umat Kristus yang keempat ialah suka memberi. Suka memberi adalah sikap kerohanian yang terpancar dari kehidupan umat Kristus. Dalam Alkitab banyak mengajar kita harus semangat terhadap persembahan dan suka memberi pada orang-orang yang bodoh. Birawati Sister Teresa pernah mengatakan, kasih adalah bertanggungjawab atas kebodohan orang lain. Umat Kristus tidak dapat melihat kekurangan orang lain, menuntun saja sambil berbangkut tangan. Tetapi harus bertanggungjawab terhadap orang yang miskin, yang dalam sengsara dan kekurangan. Amsal 19 ayat 17 mengatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Bagaimana mungkin kita memiutangi Tuhan? Kerana Tuhan itu kaya dan pastilah segala yang ada akan bayar hutangnya kepada kita. Namun jika kita memperhatikan Amsal di atas, betapa pedulinya Tuhan terhadap orang-orang yang lemah. Allah begitu perhatian tentang penderitaan yang dialami oleh orang-orang lemah, sehingga ia menjanjikan berkat bagi setiap orang yang menaruh belas kasihan terhadap mereka. Setiap kali kita memberi waktu, pikiran, atau harta kita kepada orang-orang yang lemah, kita sedang memberi pinjaman kepada Allah, dan Dia berjanji akan membalasnya dengan berkatnya yang berkelimpahan. Namun saat kita memberi bukan hanya kita mengharapkan berkat dari Allah, kita melakukan kerana kita benar-benar ingin mengikuti pekerjaan yang Bapa lakukan, yaitu betapa dekatnya hati Allah kepada orang-orang yang lemah. Tuhan senang dengan orang yang peduli terhadap sesamanya. Dia menghargai perbuatan orang yang melakukan sesuatu terhadap orang lain kerana didorong belas kasihan. Belas kasihan menunjuk pada sikap yang turut merasakan apa yang dirasai oleh orang lain. Dan orang yang mendapatkan belas kasihan itu adalah orang yang lebih lemah atau tersisil, yaitu orang yang sering tidak memiliki jalan untuk mendapatkan pertolongan dari orang lain. Memberi didasari oleh belas kasihan merupakan sebuah cara untuk melayani Tuhan. Jadi bagi kita umat Kristus yang lahir baru, kehidupan kita harus ada arahan yang lebih bermutu. Tidak hanya terima berkat saja, tetapi juga harus belajar memberi dengan penuh belas kasihan. Suka memberi menjadi sikap yang harus ada pada umat Kristus. Roma pasal 12 ayat 13 mengatakan, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Di sini, bantulah berarti menikmati, berbagi tanggungjawab, menjadi sahabat, ikut serta dalam bagian, bergabung, memberi bantuan dan lain-lain. Paulus menasihati kita harus membantu orang yang kekurangan, terpenting saudara-saudari kita yang dalam Tuhan, harus saling menaruh perhatian dan saling menombak. Inilah kehendak Tuhan. Usahakanlah dirimu selalu memberi tumpangan tangan terhadap pendatang, supaya mereka merasakan suasana keluarga. Maka saudara-saudari, hidupkanlah sikap yang suka memberi, berkatilah orang-orang sekitar kita yang butuh bantuan, supaya mereka oleh kasih kita diberkati juga kerana kemurahan kita suka memberi, beroleh kasih Tuhan yang lebih dalam. Amin. Kita sudah lihat 4 sikap kerohanian Kristus, umat Kristus, yaitu kasih, kerajinan, sukacita, dan suka memberi. Terakhir, saya percaya saudara-saudari sebelah berbanyak pasti memiliki karisma kerohanian tersebut di atas 4 sikap yang terpancar dalam kehidupan masing-masing yang berbeda. Ada yang lebih menonjol dalam kasih, ada yang lebih murah hati memberi, ada yang kepenuhan, sukacita, ada yang lebih menyala-nyala dalam pelayanan. Apapun yang ada pada diri kita, marilah kita terus lebih lagi kejar semua sikap kerohanian yang lebih lagi, supaya hidup
kita ada keharuman Kristus. Supaya garam kita ada rasa, bisa dirasain oleh banyak orang. Terang kita lebih bersinar, bisa menyinari banyak orang yang masih hidup dalam kegelapan. Amin. Baiklah, marilah kita berdoa bersama. Allah Bapa yang penuh pengasih dan murah hati, terpujilah nama-Mu, kami mengucapkan syukur padamu. Allah Roh Kudus, penuhi dan urapilah hidup kami, supaya hidup kami penuh kasih, kerajinan, sukacita, dan suka memberi. Memiliki 4 sikap kerohanian ini. Biarlah hidup kita memancarkan kemuliaan Kristus, membawa keharuman Kristus yang tercium oleh semua orang-orang sekeliling, menjadi berkat dan memengaruhi lingkungan dan daerah, supaya mereka juga menikmati Kristus dan juga mengalami kemuliaan Kristus. Ya Tuhan Bapa kami yang maha berkuasa dan penuh belas kasihan, lindungilah anak-anak-Mu di Indonesia. Biarlah mereka berlindung di dalam bayang sayap-Mu sehingga penyebaran coronavirus berlalu. Berilah kesembuhan penuh kepada mereka yang dijangkiti penyakit COVID-19. Semoga hadirat-Mu menyertai mereka-mereka yang dikuarantinkan, yang bersendirian, yang lemah, yang tua, dan yang takut. Berikanlah mereka kekuatan dan curahkanlah kedamaian-Mu, ya Tuhan Bapa. Semoga belas kasihan-Mu datang dengan cepat untuk bertemu dengan mereka, sebab mereka sangat terdesak bagi-Mu. Bantulah mereka, ya Tuhan Juru Selamat, atas kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin.